Masih bab pertama nih. Lebar dia penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani ya tentang ini hadis ini. Tentang hadis nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas. Ya, maknanya aduh sangat luas ya maknanya. Dua macam kenikmatan di mana banyak sekali manusia yang terperdaya gitu ya, magbunun rugi kalau dagang, kalau yang berdagang. Kemarin sampai ini nih apa namanya dari Ibnu Battal ya kalau nggak salah nih yang terakhir, bahwa dua ini tidak bisa dipisahkan. Yang disebut di hadisnya dua macam, nikmat dan sehat dan waktu luang gitu ya, itu tidak bisa dipisahkan dalam hal beramal. Yang sehat kalau tidak ada waktu tidak bisa beramal. Kemudian yang ada waktu juga kalau tidak sehat, kalau sakit tidak bisa beramal. Nah, yang banyak celaka itu di saat dua-duanya ada. Yang disebut dua itu sehat dan waktu luang. Nah, ketika keduanya itu ada, nah itu di situ banyak yang terpedaya. Nah, ternyata gitu ya, waktu itu seperti di surat Al-Asri dan sehat itu dua-duanya dengan kata magbunun ya, yang dipakai oleh Rasulullah di hadis ini magbunun. Magbunun itu kalau orang yang berdagang tertipu, ya tertipu artinya jadi rugi itu intinya. Nah, kalau dianalogikan dengan berdagang, maka sehat dan waktu luang itu ibarat modal. Ya, keduanya itu adalah modal gitu ya. Kalau dalam berdagang, nah itu sehat dan waktu luang itu modal. Nah, kemarinnya perkataan Ibnu Battal itu, seseorang itu jadi tidak tidak berarti, tidak bermakna, tidak berfungsi mungkinnya. Waktu luangnya itu jadi tidak berfungsi kalau tidak sehat. Nah, kalau sehat juga jadi tidak bisa apa-apa kalau tidak ada waktu. Ini kaitannya untuk dua-duanya ini adalah modal untuk beramal gitulahnya. Dua-duanya ini modal untuk beramal. Bisa beramal itu kalau badannya sehat, kemudian ya waktunya ada. Salah satu hilang, maka tidak bisa beramal. Itu masalahnya lain. Maksudnya masalahnya lain itu waktunya ada, tapi badannya tidak sehat, tidak bisa beramal. Itu ya diantaranya yang kalau tidak bisa beramal karena sakit, maka amal yang biasa dilakukan ketika sehat itu pahalanya tetap diberikan oleh Allah. Ya, kehilangan salah satu berarti kalau sakit, kalau waktunya ada gitu ya, waktu luangnya ada gitu. Kalau dari segi waktunya ada waktunya untuk mengerjakan, tapi badannya sakit sehingga tidak bisa beramal, maka amal yang biasa dilakukan gitu ya ketika sehat dan ada waktunya jadi tidak bisa dilakukan karena sakit, pahalanya tetap diberikan. Nah, ketika dua-duanya ada pada seseorang, ini yang banyak celakat etatah nikmatani
Dua macam nikmat di mana banyak sekali orang yang celaka. Nah, maknanya seperti barusan, ketika dua-duanya ada, badannya sehat, waktunya ada, tapi tidak digunakan untuk beramal, taeta nu cilaka teh. Nah, maka karena waktu kan terus berjalan. Waktu terus berjalan dan sehatnya pun artinya berjalan seiring dengan waktunya. Nah, ketika waktunya itu waktu yang luang terus berjalan dan dalam keadaan sehat, ini banyak manusia yang celaka karena tidak digunakan untuk beramal. Masalahnya tidak sederhana, dalam arti kondisinya tidak sama, tapi pada intinya jadi celakanya karena waktunya ada, badannya sehat, tapi tidak beramal. Macam-macam kondisinya. Ada yang memang tidak tahu, ada yang sudah tahu tapi tidak mau, ya, ada yang sudah tahu tapi tidak mau. Ada yang tahu, mau, muncullah alasan lain sampai tidak jadi lagi beramal. Dihalangan ku setan, bisa jadi karena itu gitu ya, dihalangi oleh setan sampai tidak jadi beramal. Nah, maka yang seharusnya apabila keduanya itu dimiliki oleh oleh seseorang, ini yang dari Ibnu Battal yang terakhir kemarin ya, maka di dalam diri seseorang itu harus ada keinginan atau kemauan yang kuat. Iya masalah nama gitu. Ya, pada diri seseorang itu harus ada kemauan yang kuat supaya kalau yang berdagang teh mah pokok nambung rugi. Anu dagang mah karar itulah coba. Ya, ketika berdagangnya itu di dalam dirinya itu ada gitu ya, ada keinginan, ada tertanam dengan kuat gitu bahwa saya berdagang dan tidak mau rugi, pokoknya mah dagang. Nah, kalau yang berdagang rugikan baik, tuh mau lila gitu mah. Itu keinginannya dulu gitu, keinginan, kemauan yang kuat gitu nya, kalau berdagang pokoknya mah tewenang rugi itu dagangnya. Artinya kan akan memunculkan ikhtiar, usaha, kumahalah gitu, katakan hanya kumahalah carana supaya dagangnya itu tidak rugi. Nah, ini masalahnya gitu, hal yang mendasar lah gitunya ketika memiliki waktu yang ketika sehatnya dan waktu luang itu ada pada seseorang. Nah, etana gitu yang harus muncul teh. Harus tertanam di dalam diri bahwa dengan sehat dan waktu luang yang dimilikinya itu pokoknya tidak mau rugi. Nah, bandingkan dengan yang dagang gitulah. Saya kira kalau semua orang yang berdagang kan ada anu kitu teh disebut dagang, masyarakat mau rugi. Padahal kalau mau dibandingkan, ya mah si Joni atuh ya mah. Si Joni atuh ya mah. Ya kieu maksudnya ya. Rugi karena sehat dan waktu luang itu seperti apa sih ruginya? Wah, rugina ge pan sampai di akhirat, rugina teh masuk neraka di dinya mah. Tapi kalau ruginya yang berdagang kan hanya sekedar di sini di dunia gitu. Bisa jadi kalau ada orang yang berdagang kemudian rugi dipika eureun bisa ganti kan? Kasab lah katakanlah ya, kan kasabnya bisa ganti, cari lagi yang lain atau cobaan dagang rugi deh, dagang rugi deh, soal bener ganti dengan
yang lain. Tadi dia mah rugi nanti paling gitu. Tapi kalau ruginya dengan karena ini gitu ya, karena sehat dan waktu luang, eta mah rugina ge rugi dunia dan rugi di akhirat. Ini kalau dibandingkan, tapi gitu masalahnya mah artinya ini di sini bahwa coba lihat orang yang berdagang. Orang yang berdagang itu harus punya keinginan yang kuat. Bagaimana caranya supaya dagangnya tidak rugi? Karena saya kira nggak akan benar kalau ada orangnya, tamerek untung baik, rek rugi baik. Namun rugi kumaha nya geussan we, moal bener atuh ari kitu mah. Nah, harus tertanam itu ya. Bagaimana caranya supaya tidak rugi? Padahal kalau dari perbandingan itu kan rugi ya yang berdagang memang bisa jadi nggak akan celaka. Ternyata ganti kasabnya dengan yang lain malah eta geningan jalan mah. Untuk kasab gitunya artinya ini jalannya kasab dari dagang merugi wae ganti dengan yang lain ternyata bisa beruntung. Tapi kalau ruginya dengan karena menghabiskan modal sehat dan waktu luang lah eta mah rugi na geus umur-umur eta mah. si Jody. Si Jody mah parah sih. Tetep parah kieu nya. Celaka anggaplah celaka dalam tanda kutip lah. Celaka karena suatu penyakit memati. Kan ujungnya ya yang paling parah kalau kena penyakit meninggal. Anggaplah itu celaka. Nah, ketika sakit gitu kan berobat oleh dokter dinasehati, dituruti betul karena ingin sembuh, ingin sehat. Bandingkan dengan ketika Allah menasehati diikuti nggak? Padahal celakanya karena sakit mah mati itu kan berakhir di situ. Kalau nasihat Allah tidak diikuti celakanya kumaha? Jadi anggaplah hari ka dokter mah mending ngaguguna ge taat pisan gitu. Nah hari ka Allah ngasehatan teh di hari-hari itu. Padahal tadi kurang lebih lah gitunya ini analoginya hampir sama. Padahal kalau ruginya berdagang di dunia itu bisa ganti dengan yang lain gitu. Sebutlah cari uang. Kan cari uangnya bisa ganti dengan yang lain karena berdagangnya rugi. Tapi kalau rugi karena ini dua kenikmatan ini kan ruginya celakanya panjang sampai akhirat. Nah, kurang lebih sama dengan yang barusan. Banyak nih ya orang yang ketika sakit gitu bagian jasadnya berobat ke dokter lalu diberi nasihat itu ditaati betul gitu dari dokter mana nasihat nanti. Beda jeung si Joni atau si Joni mah acuh saja tapi kapae lah. Tapi kapae si Joni mah. Kesehatan gitu kieu ge. Nah, kededenya ini nih eta poinnya yang barusan bahwa kalau dianalogikan dengan orang yang berdagang, kita ini dengan sehat dan waktu luang itu adalah modal. Dengan memiliki modal seperti itu, kemudian berdagang itu harus tertanam di dalam dirinya bahwa dagang saya ini tidak boleh rugi. Bisa dipahami nggak? Kalau diibaratkan dengan yang berdagang, orang yang berdagang harus memiliki itu keinginan itu mau berdagang harus memiliki keinginan tidak mau rugi, harus untung. Nah, artinya kan dengan sehat dan waktu luangnya ini tidak mau rugi, harus beruntung, harus dapat untung gitu kan dari sehat dan waktu luang yang dimilikinya. Eta hal yang paling mendasar nama itu yang akan katakanlah akan menjaga lah gitunya.
itu akan menjaga gitu, keinginan itu hanya akan menjaga tidak sampai rugi lah. Ya, keinginan itu akan menjaga dengan sehat dan waktu luangnya itu tidak akan rugi. Nah, di mana yang pasti beruntung, yang pasti beruntung dengan modal sehat dan waktu luangnya itu adalah bi an la yatruka syukrollahi alamaan amabihi alaihi. Tayu itu yang pasti jadi untung, pasti jadi untung. Ya, dengan modal sehat dan waktu luangnya itu, yaitu tidak meninggalkan bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tapi kan bersyukurnya harus dengan definisi yang benarnya. Jangan sampai seperti nu ieu teh anu menjelang lebaran teh alhamdulillah berkah cenah ieu. Tak teh ngomongna teh. Nu ngomongna teh babah. Oh, alhamdulillah. Naon alhamdulillah jeung berkah teh. Ya katakanlah untung bagi dia ya biasanya kan menjelang lebaran mah memang itulah situasinya. Nah, dia itu banyak mendapatkan keuntungan materi. Alhamdulillah berkah. Tuluy we dipakai musyrik ka ditu teh berkahna di mana ari kitu? Artinya harus dengan ya definisi yang benar atuh berkah teh kumaha. Ari kitu masih geuning we babah teh alhamdulillah berkah ieu ya berkah dari Idul Fitri. Oh, menang beti gede maksudna teh. Nah, padahal kan ya berkah itu membawa kebaikan untuk di dunia, membawa kebaikan juga untuk di akhirat. Itu lamun doa Rasulullah tentang berkah manu ya teh anu wa barikli fima rozaqtani, dan berkahilah aku pada rezeki yang engkau berikan kepadaku. Artinya minta dari rezeki itu membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ulah siga si babah dia ngewa alhamdulillah berkah tuh. Meninggal tengah dengan berkah teh kitu lamun untungna gede. Bati na gede. Nah, ini yang pasti beruntung itu adalah dengan dari sehat dan waktu luangnya itu digunakan gitu ya untuk bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur itu adalah menggunakan di dia alama an amabihi alaihi, menggunakan segala yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Eta berarti yang akan mendatangkan keuntungan dari waktu dan dari sehat dan waktu luangnya itu adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ngere balik deui kana ibadah berarti nu bakal nguntungkeun mah. Sehat dan waktu luangnya itu dipakai untuk beribadah. Masalah lagi dita ibadah teh nu kumaha? Ulah siga ibu-ibu nu kamari teh anu dieu ibu-ibu teh anu salat, zakat, saum, haji atos naon deui nya ibadah teh. Wah. Eta mah tuh parah gitu mah. Ya intinya kan di dadina hadisna ge pan nikmatani, dua macam nikmat. Kenikmatan itu kenikmatan semua berartinya semua kenikmatan itu kemauan Allah, katakannya kemauan Allah dari manusia itu apa gitu ya, dengan memberikan kenikmatan. Kan nikmat mah disyukuri. Nah, hanya definisi atau yang disebut bersyukur itu apa? Iya tah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi
larangannya. Intinya dipakai beribadah. Itu yang pasti beruntung, tidak rugi. Ya, waktu dan sehat dan waktu luangnya itu yang pasti beruntung itu digunakan untuk beribadah. Dan memang hanya itu maksud Allah memberikan. Kemarin-kemarin juga sudah saya sampaikan, Cek. Coba dalam 24 jam nyari sehat ya, sehat. Kita ini kan sedang sehat. Selama 24 jam itu kondisi kita ini sehat. Nah, kemudian waktu luangnya di mana wae tah? Di 24 jam itu waktu luangnya di mana wae tah? Waktu luangnya teh. Ya anggaplah kalau misalnya di dalam 24 jam itu yang pokok mah yang sholat yang 5 waktu, artinya kan itu sedang dipakai ibadah, jelas eta mah. Dia sehat, waktunya dipakai untuk beribadah. Nah, berarti dari habis zuhur ke asar tadi tengah-tengah eta dipakai apa? Karena itu juga dalam keadaan sehat dan ada waktu luang. Kalau tadi kan tidak ada waktu luang karena sedang dipakai untuk sholat zuhur lah gitunya. Beres sholat zuhur, berarti aya waktu sampai asar, antara setelah habis zuhur sampai asar itu kan dalam keadaan sehat dan ada waktu. Sementara tuntutan Allah itu kan hanya untuk beribadah. Eta ibadah apa berarti yang bisa dilakukan antara zuhur dan asar. Kalau umat Islam banyak hari kafir puguh deui kan salat lagi henteu, artinya 24 jamnya itu tidak ada yang digunakan untuk beribadah. Ayo orang Islam ya dari orang Islam apaan ada waktu sholat. Kalau sedang sholat artinya sedang beribadah. Tapi di antara dua sholat eta itu digunakan untuk apa? Hadis ini menyebutkan banyak yang celaka. Artinya banyak yang tidak digunakan untuk beribadah. Contohnya si ibu-ibu nubi, ibu haji. Berenanya ada ngomongnya ke haji atos. Berarti dia kebingungan gitu kan. Kebingungan dalam sehari-harinya itu gitu. Katakanlah setelah zuhur sampai asar dia mau apa? Zakat can waktu udah ngeluarkeun. Saum juga kan bukan bukan bulan Ramadan atau bukan waktunya saum sunat misalnya. Nah, dari zuhur sampai asarnya mau dipakai apa? Dia kebingungan karena dengan mengerjakan tadi sholat tidak pernah ditinggalkan, zakat selalu mengeluarkan, saum juga tidak pernah ditinggalkan, haji sudah naon deuinya ibadah teh kasihan berarti. Sapopoe na teh meureun naon atuh ieu teh ngeusian hirup teh kunaon atuh. Isi hidupnya itu sehari-harinya itu diisi dengan apa? Karena dia taunya ibadah teh eta we sakitu. Sehingga nanti kali gitu, meureunnan ulin di kamol, da geus naon atuh meureun. Tawaf di mall sih tawaf. Biasa 7 kuriling ke mall balik. Di mall teh ngerti kudu 7 kuriling. Faman faroto fi zalika fahuwal magbun. Tah kamari teh nya dari Ibnu Battal teh. Barang siapa yang di sini bahasanya lalai boleh. Barang siapa lalai maka pasti rugi. Barang siapa faroto itu bisa juga diartikan lemah. Ya, barang siapa lalai, barang siapa lemah maka itulah yang al-magbun, itu yang pasti celaka. Kata berartinya sekarang masalahnya mungkin lebih dari ini penjelasan Ibnu Battal ini lebih mengerucut lagi gitu ya, bahwa dengan sehat dan waktu luangnya saya gambarkan seperti barusan di antara waktu-waktu sholat lah. Ya, kalau untuk orang Islam
dari zuhur sampai asar. Ketika dalam kondisi sehat dia punya waktu luang, zuhur sudah selesai, asar belum datang gitu kan, tah di tengah narek dipakai naon eta. Nah, Rasulullah di sini menyebutkan dengan dua macam kenikmatan ini banyak manusia yang celaka. Berarti tidak digunakan untuk beramal soleh. Bisa jadi yang tadi saya katakan di awal karena tidak tahu ada sih kasih Bu Haji Lubia. Berarti itu jelas menunjukkan tidak tahu gitunya, karena yang tahunya bahwa ibadah itu hanya rukun Islam. Berarti kan di antara waktu-waktu sholat, ya katakanlah tadi dari zuhur sampai asar, diisi dengan amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ajaran Islam. Kumaha manehna we ngeusian hirup teh. Berarti kan bukan ibadah. Karena kalau sebut nanti selama orang itu masih hidup berarti dia kan sedang melakukan sesuatu. Ya kan ada kan umur manusia itu yang kosong dari suatu amal itu nggak ada. Kalau dari selesai zuhur sampai asar banyak saya kira yang dilakukan. Ya, banyak yang dilakukan tapi semuanya bukan ibadah. Dari asar sampai maghrib banyak yang dilakukan, tapi semuanya itu bukan ibadah, karena nganggap ibadah semuanya tahu sholat 5 waktu. Itu yang celaka, itu yang seperti itu, karena waktu-waktu tersebut gitunya, waktu-waktu tersebut itu waktu luang dan dia dalam keadaan sehat, tapi melakukan apa? Begitu datang asar nyangkewe ta ibadah nama eta nu eta deui salat asar ibadah nanti beres asar bingung deui harus melakukan apa, karena kalau bukan berpegang katakannya bukan berdasarkan ajaran Islam pasti dia mengamalkan berdasarkan yang lain ya, pasti melakukan sesuatunya itu berdasarkan yang lain, yang terdekat mah anger we eta teh kahayang jeung karesep nu paling deket mah eta lah gitu, yang kalau keluar dari kalau ini bukan ketaatannya, kalau bukan ketaatan, bukan ajaran Islam yang dilakukan, nah yang paling dekat mah eta pasti yang dilakukan nih. Nya kahayang jeung karesep, apalagi kalau punya hobi. Ya, apalagi kalau punya hobi mah ketagihan ku hobi mah pasti. Nah apalagi kalau punya hobi pasti aya waktu teh kadinya deui, namanya juga hobi itu yang paling disukai gitu kan, apa pasti kadinya deui. Eta sebut kahayang jeung karesep teh berarti waktu teh beak pake nu kitu. Paling disebut ibadah teh nyangkewe salat wajib. Beres tidinya balik deui gitu karena hobi. Celaka berarti yang dipakai ibadahnya justru sangat minim. Kalau waktu sholat zuhur katakanlah dari jam 12 sampai jam 3 atau sholat asarnya dari jam 3 sampai jam 6, sebutnya 3 jam lah sebut. Sholat asar itu asar itu dari jam 3 sampai jam 6. Dari 3 jam waktu tersebut ya yang dipakai mengerjakan sholat asar berapa lama? Ya yang dipakai untuk mengerjakan sholat asarnya berapa lama? Paling 15 menit berenjeng wirid. Ya ibu berjamaahnya atau sholat asar, beres sholat asar terus wirid. Berapa lama total waktunya? Paling 15 menit. Tak eta sesana eta dikumahakeun eta. Sampai datang nanti sholat lagi kan waktu maghrib. Balik deui gitu, yang dilakukannya itu berdasarkan dirinya sendiri pasti. Hayang jeung karesep deui pasti kadinya.
Nah kemarin ini sampai di situ ya dari Ibnu Battal, sekali lagi nih ringkasnya yang dari Ibnu Battal itu, seseorang itu tidak bisa beramalnya, tujuannya untuk beramal. Seseorang itu tidak bisa, tidak cukup, ya, tidak cukup hanya punya waktu luang tapi badannya tidak sehat, atau sebaliknya tidak cukup kalau badannya sehat tapi tidak punya waktu. Nah di saat dua-duanya dimiliki, sehat dan waktu luang, maka supaya terhindar, supaya tidak rugi, ini yang harus dimiliki, yaitu keinginan kuat supaya tidak rugi. Kalau yang berdagang begitu tanya, anggaplah sehat dan waktu luang itu adalah modal. Kalau diibaratkan dengan orang yang berdagang, orang yang berdagang harus memiliki, wajib lah gitunya, wajib memiliki keinginan kalau berdagangnya itu tidak rugi. Nah dan yang pasti itu tidak, dan yang pasti tidak akan rugi itu kalau sesuai dengan teks hadisnya, bahwa sehat dan nikmat itu kan sehat dan waktu luang itu adalah kenikmatan. Kan teks hadisnya juga nikmatani, dua macam kenikmatan, berarti ini berlaku umum. Mesti bagaimana gitu ya, mesti bagaimana ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah. Maka yang pasti tidak akan rugi itu kalau kenikmatan itu disyukuri. Nah sehat dan waktu luang itu disyukuri. Yang namanya bersyukur itu adalah menggunakannya untuk, kalau di sini bahasanya imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Barang siapa lalai atau tidak mampu, ya tadi telemah tanya, barang siapa yang lalai atau tidak mampu seperti itu pasti celaka. Ya, barang siapa lalai atau tidak memiliki kemampuan, kita bandingkan dengan lagi yang berdagang. Kalau memiliki keinginan tidak rugi, ya harus. Tapi apa itu cukup itu untuk menjadi modal bahwa dagangnya tidak rugi? Ente atau dagang mah harus punya keahlian. Keinginan tidak ruginya sudah dimiliki, tapi keahliannya tidak punya, tuluy dagang, rugi. Tapi kalau yang berdagang, keinginan tidak ruginya itu harus dimiliki sebagai pondasi lah gitunya. Artinya hal lainnya masih diperlukan supaya bagaimana kalau dagang itu tidak rugi. Ya harus punya keahlian. Kalau keinginan yang kuat tidak ruginya itu harus dimiliki, tapi itu masih belum, maksudnya itu masih belum cukup untuk benar tidak rugi. Nah prakteknya kumaha? Dia berdagang diantaranya kan harus punya keahlian. Nah kalau di sini punya keinginan tidak rugi, punya keinginan dengan waktu dan sehat yang dimilikinya itu tidak celaka, itu harus dimiliki. Nah dengan sehat dan waktu luang yang dimilikinya itu ada keinginan supaya tidak celaka. Bagaimana prakteknya? Artinya bagaimana gitu ya prakteknya supaya tidak celaka kalau keinginannya sudah dimiliki. Prakteknya adalah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu ibadah. Intinya pakai ibadah tah sehat dan waktu luang teh. Barang siapa yang lalai atau tidak memiliki kemampuan, ada berarti keinginan, anggaplah keinginan tidak ruginya sudah ada, tapi kemudian di tengah jalan lalai, lengah, berarti kan gitunya, lalai, lengah, atau dia itu tidak lalai, tidak lengah, tapi tidak memiliki kemampuan, rugi berarti anger. Yang lalai, yang lengah pasti rugi, kemudian yang tidak memiliki kemampuan juga
pasti rugi. Sadar mah sadar itu supaya apa namanya tidak rugi ya, sadar mah sadar, tapi harus bagaimana eta kemampuan berarti tidak tahu harus bagaimana. Yang bieu teh lah si Bu Haji lah pokoknya mah kebingungan. Sampai kebingungan gitu, saya harus beramal apa? Di situ kelemahannya karena apa? Karena ilmu berarti. Dia taunya bahwa ibadah itu hanya rukun Islam. Tak gitu etama itu obrolan asli nah gitu. Salat tara ditinggalkan, saum dilakukan, zakat ngeluarkan, haji atos, naon deui nya gitu tah. Saya masih ingat kata-katanya. Apalagi ya amal yang harus saya lakukan? Pananyakeun kitu nanti bere ngawaku kenca. Aduh, ade sintu tah. Aisyah itu baranghakan lain amal juga. Makanya ada aturannya gitu kan. Tidak amal soleh berarti. Ini berang dahar telin amal gitu. Tak namari beramal. Naon ke barang dahar apa dia teh eta. Mana amal teh eta. Aduh. Nah, lanjutkan lagi. Ini makanya dimuat, makanya di sini dikutip nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani nih. Maknanya Ibnu Battal memaknai hadis eta teh kitu tah. Ingat bahwa sehat dan nikmat itu jelas secara teksnya, di dalam teks hadisnya pun Rasulullah menyebutkan itu dua macam kenikmatan. Nah, ini kan secara umum berlaku umum, kenikmatan itu harus bagaimana? Ya harus disyukuri. Dan mensyukurinya itu artinya kan menggunakan sesuai dengan tujuan Allah. Tak ya nanti menggunakan nanti imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, itu harus dilandasi dilandasi oleh keinginan yang kuat supaya sehat dan waktu luangnya ini tidak menyebabkannya rugi celaka di dia mah. Harus ada keinginannya supaya sehat dan waktu luangnya itu tidak mendatangkan celaka. Apabila lalai atau tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka itu pasti celaka. Nah, itulah Ibnu Battal nih. Ya, lalai atau tidak memiliki kemampuan memanfaatkan sehat dan waktu luang. Nah, itu yang pasti celaka. Dan di hadisnya itu kasirun minan nas. Justru kebanyakan manusia itu celaka nih dengan dua macam nikmat ini. Khususnya yang menyebut Rasulullah kan menyebutnya dua macam kenikmatan di sini. Khusus menyebut nih Rasulullah dua macam kenikmatan ini yang banyaknya, yang banyak menyebabkan manusia itu celaka. Nah, kalau saya gambarkan si Ganubio lah dari zuhur sampai asar, ketika sholat zuhur jelas sedang beribadah tah. Dia sedang menggunakan sehat dan waktunya untuk beribadah, yaitu sholat gitunya digunakan. Beres sholat lohor sampai datang asar, tah etar di pakai naon. Di situ banyak yang celaka. Ya, penyebabnya berarti karena dua, lalai atau lemah. Ya, lalai atau tidak mampu itu menggunakannya. Kalau yang lalai mah ya karena sedang lengah ya, sedang lalai lengah lalai terbelokkan berarti. Bukan tidak paham, bukan tidak sadar. Bukan tidak tahu, tapi saat itu sedang lengah gitu, terbelokkan. Ini yang kasihan itu yang tidak memiliki kemampuan. Kahayang ayah. Ya, tidak memiliki kemampuan itu karena bisa jadi ilmunya tidak ada. Inginlah katakanlahnya hidupnya itu gitu, ingin hidupnya itu digunakan untuk beribadah, beramal soleh, ayah yang eta ari teu apa ibadahna kumaha nya, ibadah itu yang seperti apa, itu salah satu yang menyebabkan orang celaka. Data mah kategorina berarti dia tidak memiliki kemampuan. Nah, yang berikutnya sekarang, ada juga yang kadang-kadang gitu ya, ada juga atau kadang-kadang ini poin berikutnya nih ya,
hampir sama, tapi ini Ibnul Jauzi sekarang nih. Ibnul Jauzi mengatakan ada kalanya manusia itu sehat tapi waktunya tidak ada. Ada juga yang ketika ada waktu tapi sehatnya tidak ada. Kayana ya kadiananya fa iza tamaa fa golaba alaihil kasalu anit taati fahuwal magbun. Tapi ketika apa namanya? Ya. Anggaplah ada seseorang ketika dia itu punya waktu tapi tidak sehat. Artinya kan tidak bisa beramalnya seperti yang tadi. Ketika sehat riweuh gitu, waktunya tidak ada. Ketika dua-duanya dimiliki, malas datang, eta masalah nama. Ketika dua-duanya dimiliki, sehat, waktu luang, malas nu ngahalanganna teh. Hoream. Ya artinya kan jadi tidak beramal lagi gitu. Tungtung nama. Tidak ibadah lagi. Ini kalau kata Ibnul Jauzi, ketika sehat, waktu tidak ada. Ketika punya waktu, sakit lagi. Ketika dua-duanya ada, ngerti beramal. Alasannya di sini karena malas. Ini bisa nih ya. Bisa diterima nih kalau memaknai, artinya ini jadi ragam, jadi beragam gitu ya. Tidak ada pertentangan nih antara pendapatnya atau pemahaman yang tadi Ibnu Battal dengan sekarang ini Ibnul Jauzi ini mengatakan seperti ini. Artinya ya jadi beragam gitu ya. Kenapa orang itu tidak beribadah, tidak beramal ketika sehat dan ada waktu? Kalau Ibnu Battal tadi mengatakan karena lengah atau karena tidak memiliki kemampuan. Kalau menurut Ibnu Battal mah malas cenetah gitu teh. Ibnu Jauzi-nya, kalau Ibnu Jauzi mengatakan malas datang. Hoream asa bareurat, asa kumaha nepi ka henteu. Ini kan bukan bertentangan ya, bukan bertentangan antara pendapat atau pemahaman Ibnu Battal dengan Ibnu Jauzi. Ini jadi ya bisa jadi memang alasannya yang ini bisa karena malas. Tidak lengah artinya sedang sadar. Kemampuan dimiliki juga ada. Tapi tetap datang rasa malas. Akhirnya tidak beramal juga. Akhirnya tidak beribadah juga. Ya akibatnya sama. Pokoknya mah ya itulah yang magbun. Nah berikutnya, yang poin berikutnya. Secara umum. Ini secara umum ya. Tahu sebetulnya ya. Tahu. Hal-hal seperti ini. Orang Islam lah, kita bicara orang Islamnya. Kita tidak bicara si Joni kafir makan. Terbalik dasar kafir. Kalau orang Islam saya kira semuanya tahu bahwa dunia ini waktunya beramal dan balasan utama lah sebutannya. Dunia ini waktunya beramal, balasan utamanya itu adalah nanti di akhirat. Ya, sebut balasan utama teh karena balasannya itu bukan hanya ada di akhirat, bukan hanya surga dan neraka lah gitu, balasan dari Allah teh. Itu yang pokok, itu yang utama. Karena di alam kubur, di alam mahsyar, balasan dari Allah juga sudah ada. Nah kalau orang Islam itu semuanya tahu, bahkan semuanya meyakini bahwa dunia ini waktunya beramal. Dan modal untuk beramal itu diantaranya dua macam kenikmatan ini dalam keadaan sehat dan ada waktu untuk mengerjakannya. Tapi ketika modal tersebut, 'nya, dimiliki, 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 dimiliki,
apa namanya naonnya kesadaran merenannya, kesadaran yang barusan bahwa dunia ini waktunya beramal. Nah, atuh henteu beramal. Padahal orang Islam itu semuanya tahu bahwa dunia ini waktunya beramal. Anggaplah dan balasannya itu nanti oleh Allah diberikan di akhirat. Semua orang Islam tahu, no eta teh. Semua orang Islam tahu, bahkan itu bukan hanya tahu, diyakini benar. Karena di situ sudah menyangkut akhirat, berarti kannya dunia waktunya beramal, akhirat waktunya mendapatkan balasannya. Kalau menyebut-nyebut akhirat berarti itu kan rukun Islam, rukun iman, itu yang diyakini kan. Di antaranya beriman kepada hari akhir itu kan tadi akhiratnya bakal gitu, yaitu waktunya menerima balasan amal ketika di dunia. Nah, kesadaran ini juga seolah-olah tidak ada ketika ketika sehat dan memiliki waktu itu tidak digunakan untuk beramal, padahal dunia itu waktunya beramal. Yang balasannya nanti Allah berikan di akhirat. Anggaplah kalau yang berdagang juga di sini melakukan perdagangannya dan keuntungannya nanti akan didapatkan di akhirat. Ini sebetulnya sejalannya dengan ayat yang ini, yang Quran menyebut nada hirup mati jaro, jual beli. Yang Al-Quran sendiri menyebut bahwa hidup di dunia ini adalah jual beli. Nah, tetapi jual beli mah berarti ada yang untung, ada yang rugi. Dan yang namanya berdagang tidak boleh rugi. Yang namanya berdagang itu harus untung. Jadi hidup di dunia ini harus menghasilkan, berarti hidup di dunia ini harus menghasilkan keuntungan di akhirat. Itu berarti hidup di dunia ini harus mendatangkan keuntungan di akhirat. Ya ulah nepi ka rugi. Keuntungan di akhirat itu surga, gitu bentuk teh yang beruntung, keuntungan di akhirat itu adalah surga, dan ruginya di akhirat itu adalah neraka. Matakna ulah rugi mah tak kitu rugi nanti, rugi nanu hirup mah. Ruginya orang yang hidup di dunia kemudian tergolong kepada orang yang rugi, nu ka neraka teh berarti. Ya anggaplah bukan anggaplah, Al-Qur'annya menyebut seperti itu, nanti ada ayatnya di depan, bahwa hidup di dunia ini adalah berdagang, di mana bukti beruntung atau ruginya dagang itu nanti akan didapatkan di akhirat. Nah, kemudian poin berikutnya, famanista'mala firogohu wasihatahu fi ta'atillahi fahuwa. Nah, ya sebutan nanti kalau di hadisnya kan magbun, nikmatani, magbun ya, itu kata yang dipakai oleh Rasulullah. Kebalikan dari magbun itu magbut. Ya kebalikan dari rugi untung berarti. Nah, maka yang menggunakan sehat dan waktu luangnya itu fi ta'atillah, eta geuning ngadangeun hiji-hijina, tadilah sebutannya mau ibadah, atau tadi bahasa Ibnu Batol mah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau di sini disebutkannya dengan kata-kata manistakmala firogohu wasihatahu, barang siapa menggunakan waktu luang dan sehatnya itu fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah, fahuwa al-magbut, bukan magbun. Kalau magbun yang rugi ya, al-magbut, nah itulah yang beruntung. Wa man istakmalahuma fi maksiatillah, aduh ari maksiat ya nu kumaha atuh mun kitu mah.
Barang siapa menggunakan sehat dan waktu luangnya itu dalam ketaatan kepada Allah, itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa manista malahuma fi maksiatillah fahuwa al magbun, menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah, itu adalah orang yang rugi, orang yang celaka. Karena tadi gendai antara asar dan maghrib dipakai naon, tah eta teh dengan dua mun teu taat maksiat. Bukan berarti ini maksudnya begini, saya katakan tadinya disebut maksiat, kumaha atuh mun kitu mah. Apa setelah selesai asar kemudian melakukan perbuatan dosa sampai maghrib nu magbun teh nu kitu? Kalau yang dari habis asar gitu sampai maghrib dipakai ibadah terus tahnu yang magbun yang magbut gitunya, itu yang seperti itu. Bagaimana kalau yang dari asar sampai maghribnya itu dipakai yang tadi, dipakai gitu menggunakan untuk memenuhi kahayang jeung karesepna? Rugi gak sehat dan waktu luangnya dipakai seperti itu? Termasuk yang rugi nggak gitunya yang sehat dan waktu luangnya itu digunakan untuk hal-hal seperti itu? Ada keuntungan nggak yang nanti didapat di akhirat dengan digunakan untuk hal seperti itu? Panu untung mungkin untung nanti di akhirat, dan keuntungan di akhirat itu berupa surga. Ta'ari nubiya gitu, katakan hanya beres asar sampai maghrib teh digunakan waktu dan sehatnya itu untuk mengikuti ngaguguk kahayang jeung karesepna. Ari nu kitu ada mendatangkan keuntungan di akhirat enggak? Balik deui nya yang pernah juga kemarin saya katakan, meskipun tidak akan ada yang sanggup kalau 24 jam ini isinya itu seluruhnya ibadah. Dalilnya apa gitunya? Saya mengatakan demikian, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ketika berdosanya itu menggunakan sehat dan waktu enggak? Ya, ketika berdosa aja itu menggunakan sehat dan waktu, berarti aya wae kalah kumaha ge. Moal aya anu sanggup 100% ada saja dari sehat dan waktunya itunya ketika keduanya bergabung ya. Ketika keduanya itu dimiliki oleh seseorang, sehat dan waktu, pasti ada manusia manapun lah gitunya yang disebut tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena kan waktu berdosanya itu juga menggunakan sehat dan menggunakan waktu. Nah, tapi lamun nubieu gitunya dari asar sampai maghrib, atau ini malah dari subuh sampai subuh lagi, bahkan di asar ke maghrib mah ponok, itu subuh sampai ke subuh deui. Itu subuhnya berarti pada subuh gitu, tapi ke subuh deui. Dipakai apa? Ieu contoh nu kamari dipakai nguseup. Aya teu? Ada nggak orang yang ngusupna ieu mah tiba da subuh nepi ka subuh deui? Aya teu nu kitu? Naon atuh kamari minggu hareup bae aya nu nguseup. Boro-boro ti subuh nepi ka subuh deui, saminggu anu nguseup aya. Ari tadi mah rencanana nya nepi ka magrib lah. Ari geus maghriban kagok lah. Ganti kukumpul ku RCTI. Rurung gitu. Matak diayakeun ge sok mun nguseup peuting teh. Diteruskeun pan eta teh. Tah dari bada subuh gitu sampai datang zuhur, nyambut salat heula ari lohor mah jam 2:30 sih. Salat heula, tah sakitu baru dipakai ibadah apa? Beres salat terus yang nguseup deui pan keur nguseup ieu teh. Pake gitu deui gitu tah. Datang asar teh, asar heula.
beres asar. Apa nepi ka subuh itu ngusupna teh ti subuh nepi ka subuh. Tak berarti eusi hirupna teh. Kalau kita melihat ngusup doraka teu, ngusup dosa teu. Teu ngusupna mah. Ya artinya disebutnya teh pekerjaannya sendiri gitu mancing itu dosa enggak? Teu ari mancing mah. Tah dosa mah meakeun sehat jeung waktu ti subuh nepi ka subuh dipake kitu. Nu jadi dosa mah. Artinya kan bukan pekerjaannya ya. Bukan pekerjaannya. Ari ngalalauk mah ngusup aya, nu nyirib aya, nu dibedahkeun aya. Bukan pekerjaannya. Saya tidak sekali-kali mengatakan ngusup mancing dosa, sah, cek sah. Enggak berdosa. Tata nu berdosa nama pan kikituan teh make sehat, kikituan teh make waktu. Dengan digunakan untuk hal seperti itu mendatangkan keuntungan di akhirat enggak? Dengan dua di dia mau disebut nanti. Famanista'mala fi rogohu wasihatahu fi ta'atillah wa huwal maghbut. Barang siapa yang menggunakan sehat dan waktunya itu dalam ketaatan kepada Allah, itu yang pasti beruntung. Artinya kan keuntungan nanti tadi itu ya, dunia waktunya menanam, akhirat waktunya menuai hasil yang digunakan di dalam ketaatan kepada Allah pasti oleh Allah kan diburuhan, oleh Allah diganjar, diberi pahala. Yang tidak menggunakannya atau yang menggunakannya didebat dengan dua, mun teu taat maksiat. Barang siapa menggunakannya di dalam bukan ketaatan berarti kan untuk sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan keuntungan, itulah orang yang rugi. Kalau menurut ini ya dari apa yang kita baca di sini, kalau ada orang yang seperti itu, contoh contoh kalau yang dilakukannya bisa banyak, bisa apapunnya beragam. Contohnya itu tanu beres subuh terus ngusup, tak nyambung nepi ka subuh deui, kira-kira doraka teu ari kitu? Kan yang berdosa bukan mancingna tah nu ieu tah, kalau tidak menghasilkan apapun untuk di akhiratnya rugi tah, karena sehat dan waktunya itu digunakan untuk hal yang seperti itu. Padahal ayat ini menyebutkan itu dua macam kenikmatan, kan harus disyukuri. Kan menurut hadisnya kan sehat dan waktu luang itu adalah dua macam kenikmatan, dan itu harus disyukuri. Artinya harus dengan sehat dan waktunya itu harus mendapatkan pahala, harus menjadi keuntungan di akhiratnya. Eta taat berarti. Kalau contohnya yang barusan ari ngusup taat ka Allah bukan. Nggak depan gitu mengganggu kahayang jeung karesep. Nu paling deket mah eta lah gitu. Kalau tidak sedang taat kepada Allah berarti sedang mengikuti kahayang jeung karesep. Mun digugum mah bisa ti subuh nepi ka subuh deui kigituan teh. Malahan mah kurang keneh, sambung deui nepi ka isukna. Bisa saminggu. Kalau dibayangkan ngusup di balok menyatu nu ka laut, coba nu ngusupna di laut itu bisa berhari-hari di sana di tengah laut teh. Ya kalau mancingnya di laut itu bisa setengah hari kagok mancing di laut gitu mah tuh. Karena mencari spotnya mencarinya gitunya spot di mana nih banyak ikan. Eta teh pakai perahu bisa berjam-jam baru gitu dapat. Ya kita spotnya di situ gitunya, mancing itu di situ ikannya banyak. Bisa berhari-hari teh mancing di laut mah. Nu di balong masa karedeung. Aya ieu mah nu ngobrol nu pernah ngajakan deui. Ya mancing di balong mah kagok, sira teu rame.
di laut mancing mah cenah nu wah lauk segede kieu ge tanagana ceuk manehna gitu. Nya lauk lalutik ge tapi tanagana oh eta meureun nya sebut kanikmatan teh di dinya meureunannya. Apaan ari nikmat nguseup pun nyangut. Terus gitu kan tarik menarik lah gitunya. Tah di laut mah lauk nanti gede cenah tanagana meskipun ikannya kecil gitulah cek mana nanti. Pernah diajak gitu ngabibit di laut macam gitulah eta teh nya ge lauk na leutik tapi tanagana gede didinya mungkinnya eta teh nikmatna berecek nu mancing geureuna. Ayo cenah lah nya kitu tah nyewa perahu, nyewa apa namanya? Nya jeung gaidna. Ya perahu jeung gaidna kalau nggak salah nyebutkeun harga hari itu teh 2,5 juta gitu. Nah teh Allahu Akbar eta duit sakitu embung dipake kitu. Duit sakitu dipake kitu. Dan yang ini mah saya pribadi nya dan yang ada dalam pikiran saya muntih keleboh terus maut kumaha. Atau ti jubar lah gitu teu ti keleboh jeung parahuna ge. Dar ti jubar tuluy maut di dinya cokot ku malaikat Israil teh karon sareng bieu teh. Mung cuk teh moal mung sieun kemungkinan seperti itu ada enggak? Ini kemungkinan seperti itu ada enggak? Ya. Jangan dianggap pasti selamat. Kemungkinan ya bukan pasti celaka juga. Kemungkinan mah aya. Nah, itu dihindari. Aya mung ti keleboh ulah kacai atuh. Nya mung ti keleboh ulah kacai itu. Kalau mau terbakar jangan bermain api gitu. Jangan bermain api atau kalau nggak mau terbakar. Iya mah bermain api tapi mungkin duruk. Resiko itu ada artinya. Anu ngajakan, ini cenah dipangbayarkeun. Moal saya nerangkeun ge kana kitu mah sidi kana resepeun. Sidi kana hobi. Da kurang diterangkeun gitu. Moal keuna gitu. Cek ayo moal sini. Naon waktu bagawe sih. Saya nerangkeun nepi ka embung sieun maot di ditu. So ieu diajak senang-senang teh purun hese ieu. Nah, kalau di sini ya sekali lagi yang barusan nih ya, barang siapa menggunakannya intinya di dalam ketaatan. Tapi masalah itu juganya kemarin juga sudah disampaikan. Ini satu hal lagi, ari taat teh nu kumaha. Bahkan ada orang yang ada keinginan, ada kemauan, bermaksud untuk taat tidak bisa menemukan. Banyak ini orang yang ada maksud, ada keinginan, ada kemauan untuk taat, tapi tidak menemukan. Itu juga beragam, gitunya beragam keadaan. Bermacam-macam alasannya, mengapa gitu tidak menemukan, padahal keinginannya sudah ada. Aya nu soleh ti SDK nih, teu pagi-pagi nu ayeuna nu bener teh nu kumaha. Ya artinya katakanlah soleh berarti budak henteu apa namanya? Untuk bangor gitu we lah gitu. Tapi ternyata bukan yang seperti itu. Wuduna nepi ka ayeuna kieu keneh. Sok geura. Padahal dari anak-anak gitunya, dari anak-anak eta mah nya soleh sebenarnya. Solehna tapi nepi ka ayeuna wudu kan wudu mengusap kepalanya masih seperti itu kan, itu bukan taat yang seperti itu. Ya sudah dewasa, sudah kaki beneran sebenarnya. Tibu budak solehna mah ngan eta da wudu lagi salah oge nepi ka ayeuna. Padahal sudah tua gitu. Ta eta teh meureunnan aya keinginan untuk taat mah tapi tidak menemukan. Itunya di antara kondisinya ada yang seperti itu. Berarti dia tidak menemukan ilmunya kalau begitu.
tidak menemukan ilmunya gitu ketika melakukan ibadah dengan maksud taat kepada Allah itu seperti apa yang harus dilakukannya. Tanpa ilmu juga kan nggak bisa. Mengusap kepalanya waktu wudhu kan masih seperti itu di toilet ya, ini bagian depannya 3 kali, terus ujung telinganya 3 kali. Nah wudhu nanti gitu teh. Ya selesai cuci tangan kan mengusap kepala gitunya, urutan pekerjaan wudhu teh beres cuci tangan ketika mengusap kepala nah gitu. Kalau John. Nah padahal kalau tidak taat maksiat, kalau tidak taat maksiat nggak ada yang lain. Jadi berat sebetulnya kan hadis itu jadi jadi kompleks gitulahnya, kompleks itu banyak hal yang terkait nih sampai kepada orang katakanlahnya ya pantas kalau Rasulullah menyebutkan kasirun minan nas, banyak manusia yang celaka ini karena 2 macam kenikmatan ini. Ya masalahnya kan tidak sederhana. Termasuk orang yang tadi kan ingin taat, mau taat, ada maksud taat, tidak menemukan. Tidak mendapatkan itu. Banyaknya di kita yang contoh seperti barusan itu banyak. Karena sejak anak-anak sampai tua, mungkin sampai meninggal, wudhu nak gitu, wudhu nanti banyak. Ya cara wudhunya seperti itu. Ketika mencuci tangan kan hanya dicucurkan ke keran tanpa digosok gitu unggul. Banyak sampai hari ini sudah tua. Sejak kapan dia begitu? Di SD kene. Ya artinya sejak anak-anak. Berenyak artinya kan hadis ini masalahnya tidak sederhana. Untuk bisa berartinya termasuk orang yang minoritas karena di hadis ini menyebutkan banyak manusia yang celaka, yang sedikit itu justru yang selamat. Sangat sedikit anggapnya yang selamat dari 2 macam kenikmatan ini. Sangat sedikit orang yang selamat artinya ya mendapat keuntungan dari sehat dan waktu luang yang dianugerahkan oleh Allah. Dengan 2 macam itu yang selamat justru yang sedikit. Kebanyakan manusia justru celaka. Nah ini ayatnya kebalikannya di sini yaitu ayat wa qalilun min ibadiyas syakur, dan amat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur, termasuk mensyukuri 2 macam kenikmatan ini. Berarti ininya ayat ini ya, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya sangat sedikit dari hamba-hambaku yang selamat dari, apalagi kalau secara total, secara keseluruhan nikmat Allah itu berapa banyak. Wah, kok mau atau secara total, secara keseluruhan celaka karena kenikmatan yang Allah berikan. Kedua macam nu ieu eta, yaitu sehat dan waktu luang, itu sudah banyak yang celaka, apalagi kalau seluruh nikmat. Sementara kan kemarin juga sudah disampaikan di ayat yang ini bahwa yauma idzin summa latus alunna yauma idzin anin naim, dan pada hari itu kalian semua akan ditanya, dihisab, dimintai tanggung jawab anin naim, tajama tanaim nate dari seluruh kenikmatan. Komo digabung jeung kenikmatan lain 2 macam nu ieu wae geus dikarelep jelema teh. Dengan 2 macam kenikmatan ini banyak yang celaka. Belum lagi nikmat yang lainnya juga sama. Nanti Allah akan latus aluna itu kalian akan ditanya, akan dihisab.
Dengan dua macam kenikmatan ini saja Rasulullah sudah menyebutkan magbunun kasirun, magbunun fihi ma kasirun minan nas. Banyak sekali manusia yang celakanya karena dua macam kenikmatan ini. Itu karena dua celaka, apalagi kalau digabung dengan nikmat yang lainnya. Sementara ayat tadi menyebutkan kalian akan dihisab, dimintai tanggung jawab itu anin naim, tentang seluruh kenikmatan. Ya, semalin selamat pun gitu majelema. Memang gak akan ada yang tidak berdosa, makanya kan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Pasti ada kenikmatan yang Allah berikan tidak digunakan untuk mendapat keuntungan di akhirat. Tak pasti aya bagian etana semua manusia. Nah, hanya kan memang dipastikan seperti itu, tidak ada manusia yang tidak menggunakan tidak ada manusia yang tidak menggunakan untuk berbuat dosa. Artinya aya wae gitu. Kalau dua macam ini sehat dan nikmatnya ini malah digunakan untuk berbuat dosa, bukan dipakai ketaatan kepada Allah. Hanya kalau saya katakan berarti tadinya harus ada, kata Ibnu Battal ya, berarti di dalam dirinya harus ada keinginan supaya tidak rugi. Harus ada keinginan yang kuat. Bagaimana nih dengan dua macam kenikmatan ini gitunya tidak rugi. Keinginannya dulu itu ada nggak? Setelah itu baru sok atuh kumaha carana gitu supaya tidak rugi deh. Nah, caranya itu adalah dengan taat kepada Allah, jangan maksiat. Tapi udah mulai nu sanggup, benar mulai nu sanggup nambah. Kalau saya katakan banyak atuh Allah loba teuing we. Jangan terlalu itu banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak mendatangkan keuntungan. Ya, berarti jangan terlalu banyaknya digunakan untuk hal-hal yang tidak mendatangkan keuntungan. Apalagi yang jelas-jelas perbuatan dosa. Apalagi yang sudah jelas-jelas perbuatan dosa. Kalau aku mah kita pakai sehat jeung waktu lah. Dosanya dosa besar, jumlahnya banyak. Wah, kumaha ari kitu mah nyelametkeun lagi hese. Ya, menyelamatkannya pun susah gitu kan. Kalau seseorang itu dosanya dosa yang kategorinya dosa-dosa besar, jumlahnya banyak. Ya, menyelamatkannya bagaimana? Kakaraku dua macam kenikmatan ini pun sudah banyak yang celaka. Nah, selesai sampai di situ ya, sampai tadi ayatnya nih yang menunjukkan, yang memastikannya wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti kan termasuk dalam hal atau tentang dua macam kenikmatan ini. Surat naon ieu teh? Di sini tidak diberi nama kayak orang pelarian heula. Surat Saba ayat 13. Surat Saba ayat 13 tanya. Tapi itu hanya potongan ayat terakhirnya, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Hanya kaitan dengan yang ini, banyak yang celaka ya karena sedikit yang bersyukur ya. Banyak yang celaka karena dua macam kenikmatan ini. Kalau ayat ini bersifat umum ya, karena memang sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, itu masalah nama juga artinya yes, kumaha atuh nu ngamanfaatkeun disebut bahasa nantinya. Jadi harus bagaimana memanfaatkan, menggunakan sehat dan waktu luang. Eta nu kudu diajar, berarti itu harus belajar. Ya, harus dengan ilmu, nggak bisa yang lain.